Semua ajaran agama menggambarkan neraka sebagai tempat yang mengerikan yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Banyak orang yang meyakini bahwa neraka tidak hanya dihuni oleh jiwa-jiwa orang yang berdosa. Akan tetapi neraka juga ditempati oleh 7 pangeran neraka yang mewakili dosa-dosa manusia. Lantas siapa sajakah ke-7 pangeran neraka tersebut? Berikut ini nama-nama ke-7 pangeran neraka yang mewakili dosa-dosa besar manusia. 1. Lucifer. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer dikatakan memiliki pangkat paling tinggi sebagai Satan. Lucifer juga merupakan 7 pangeran neraka yang paling kuat sekaligus makhluk surgawi yang paling indah wujudnya, karena begitu tampan dan rupawan. Lucifer sebenarnya merupakan malaikat yang patuh terhadap perintah Tuhannya. Namun ketika Tuhan menciptakan manusia pertama yaitu Adam, Lucifer diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Namun ia menolak perintah Tuhannya tersebut, karena menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Akibat kesombongannya itu, akhirnya Lucifer pun diusir dari surga ke bumi. Dan ini merupakan awal mula terjadinya dosa pertama yang dibuat oleh makhluk ciptaan Tuhan. 2. Mammon. Jika kalian pernah menonton film Konstantin, maka kalian tidak akan asing lagi ketika mendengar sosok iblis yang satu ini. Yap, iblis ini adalah keturunan dari Lucifer yang bernama Mammon. Mammon sering dikisahkan sebagai iblis yang sangat rakus dengan uang, dan ia juga sangat kikir terhadap bangsanya sendiri. Lebih parah lagi ketika ia ingin menambah kekayaannya, Mammon akan merampas harta para penyembahnya. Tak heran jika ia dijuluki sebagai iblis keserakahan. 3. Asmodeus. Asmodeus adalah iblis yang menguasai hawa nafsu. Ia menempati posisi sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka yang digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di dalam bahasa Hebreu, Asmodeus merupakan raja para iblis yang disebutkan dalam buku Tobit. Ia juga dikenal dalam legenda Talmud dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Wujud dari iblis Asmodeus digambarkan memiliki 3 kepala. Yang pertama menyerupai kepala banteng, yang kedua menyerupai kepala manusia dan yang ketiga menyerupai kepala domba. Tidak hanya itu, ia pun memiliki ekor yang menyerupai ular. Kekuatan lain yang ia miliki ialah, dapat mengeluarkan api dari mulutnya, serta menunggangi naga dari neraka. 4. Leviathan. Leviathan adalah makhluk mengerikan yang menguasai lautan. Iblis ini juga merupakan perwakilan dari 7 dosa mematikan yang melambangkan sifat iri. Ia juga sering muncul menyerupai monster laut yang sangat mengerikan. Sebagian orang meyakini jika Leviathan merupakan sosok penjaga pintu neraka. Hal ini dikarenakan ia memiliki mulut yang begitu besar, dan diyakini sebagian orang sebagai pintu neraka. 5. Beelzebub. Sebenarnya tidak ada kejelasan mengenai sosok iblis yang satu ini. Beberapa literatur kuno menyebutkan bahwa Beelzebub adalah raja pertama neraka yang melambangkan kerakusan dan ketamakan. Dikisahkan, Beelzebub selalu merayu dan membujuk manusia untuk bersifat rakus dan tamak. Terkadang ia juga sering dikaitkan dengan Lucifer karena memiliki sifat yang sangat kejam. 6. Satan. Satan merupakan salah satu malaikat yang jatuh ke bumi karena menentang perintah Tuhan. Beberapa orang mempercayai bahwa Satan dianggap sebagai iblis paling kuat dan berkuasa di neraka. Sebagai wakil dari dosa kemarahan, Satan dapat memunculkan amarah yang menimbulkan dosa bagi manusia. Contoh akibat dari dosa ini adalah melakukan pembunuhan. Namun dosa yang paling berat ialah bunuh diri. 7. Belphegor. Belphegor merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka yang merupakan perwujudan dari simbol kemalasan. Menurut beberapa tradisi, Belphegor pernah menjadi malaikat agung yang kuat bernama Baal Peor. Namun ketika terjadi pemberontakan oleh Lucifer, Belphegor tidak ikut bergabung dengan para pemberontak untuk melawan Lucifer, yang mengakibatkan ia harus dicap sebagai pengkhianat hingga diusir ke neraka. Sebagai iblis kemalasan, Belphegor mungkin terdengar tidak semenakutkan iblis-iblis lainnya. Namun tetap saja Belphegor sama liciknya dengan mereka. Dia akan berusaha merayu dan menghasut manusia untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Setelah orang tersebut menjadi kaya, maka kemudian Belphegor akan mulai menghasut orang tersebut untuk bermalas-malasan. Jika orang yang dihasut sudah menjadi orang yang pemalas, maka ia akan sangat senang. Karena tujuan inilah yang sebenarnya ingin dicapai oleh Belphegor.